Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Mulyani. Saya Melani Agustian. Perkenalkan, saya Nina Agustina. Perkenalkan, saya Stefanus Setiawan. Ya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen jasa, khususnya materi tentang merancang produk jasa. Di sini ruang lingkupnya ada pertama di penawaran jasa, lalu ada persepsi konsumen terhadap atribut jasa, lalu ada service branding, strategi produk jasa, pengembangan jasa baru, dan service deletion. Baik, kita masuk ke yang pertama, definisi produk dan penawaran jasa. Apa sih produk itu? Menurut Kotler dan Keller, produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Lalu ada pendapat lain dari Pride and Perel. Produk itu adalah serangkaian atribut tangible dan intangible, termasuk manfaat atau utilitas fungsional, sosial, dan psikologis. Lalu ada satu lagi menurut Pine and Gilmore. Dia mendefinisikan bentuk produk dibedakan menjadi 5 macam, yaitu ada komoditas, barang, jasa, pengalaman atau experience, dan transformasi. Ya, berikut ini adalah tabel dari perbedaan ekonomik antara komoditas, barang, jasa, pengalaman, dan transformasi menurut Pine and Gilmore. Lalu kita masuk ke berikutnya, ada penawaran produk. Menurut Kotler and Keller, penawaran produk itu dibagi menjadi 5 kategori. Ada kategori fisik murni. Ya, kategori fisik murni ini penawaran yang hanya terdiri dari produk fisik tanpa ada jasa atau pelayanan tambahan. Contohnya itu apa? Contohnya seperti ada pasta gigi, sabun mandi, atau bumbu masak. Lalu yang kedua itu ada produk fisik dengan jasa pendukung. Nah, ini pengertiannya produk fisik yang dilengkapi dengan satu atau beberapa jasa pelengkap untuk meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Jadi jasanya itu hanya sebagai pelengkap dari suatu barang itu. Contohnya itu ada mobil itu dilengkapi ada jasa pemeliharaannya, ada jasa reparasinya atau penggantian suku cadang. Lalu yang ketiga itu hybrid. Hybrid itu penawaran dengan porsi komponen jasa dan barang itu sama besar. Contohnya restoran yang menawarkan makanan itu barang, sedangkan restoran itu menawarkan jasa dengan sama-sama porsinya seimbang. Lalu yang keempat ada jasa utama dengan barang dan jasa minor. Nah, ini berarti penawaran yang terdiri dari jasa pokok bersama dengan jasa tambahan atau barang pendukung. Contohnya itu maskapai penerbangan. Dia menawarkan jasa transportasi, itu jasa utamanya. Lalu ada barang pendukungnya, itu dia menjual makanan, minuman, dan ada bahan-bahan bacaan. Nah, yang terakhir ada jasa murni. Ini penawaran yang hampir seluruhnya terdiri dari jasa, jadi hanya jasa saja. Contohnya itu fisioterapi, konsultasi psikologi, atau jasa tukang pijat. Ya, berikutnya ini adalah gambar dari skala kontinum barang dan jasa menurut Langford and Cosenza. Jadi ini skala kontinum antara barang murni dan jasa murni berdasarkan sejumlah kriteria. Berdasarkan klasifikasi ya jasa dan barang, lalu berdasarkan tangibilitasnya, itu jadi dia dominan di intangibility atau sesuatu yang tidak berwujud, pasti ya jasa itu. Lalu barang itu sesuatu yang berwujud atau tangible. Lalu heterogenitas dan inseparabilitas, jadi itu kualitas pengalaman untuk pelanggan itu tinggi ya bagi jasa, sedangkan kalau barang itu rendah. Lalu credence quality-nya, kalau jasa itu tinggi. Credence quality itu sesuatu yang sulit untuk dievaluasi oleh pelanggan walaupun udah dipakai jasa tersebut. Sedangkan kalau barang kan rendah credence quality-nya. Berikutnya tangibilitas dan inseparabilitas, itu search quality-nya rendah untuk jasa, sedangkan pencarian untuk jasa itu tinggi. Berikutnya heterogenitas. Jadi diferensiasinya untuk jasa itu tinggi, sedangkan untuk barang itu rendah. Lalu perishability.
jadi storability-nya rendah, jadi nggak perlu penyimpanan, sedangkan barang itu pasti perlu penyimpanan. Yang berikutnya, penawaran produk. Jadi menurut BEPCO, kategorisasi produk jasa itu berdasarkan karakteristik intangibilitas proses dan hasil atau outcomes jasa. Ya, di sini BEPCO mengidentifikasi 4 level intangibilitas hasil jasa. Yang pertama ada purely intangible service outcomes, itu dimana tidak ada bukti fisik residual untuk membuktikan bahwa suatu jasa telah berlangsung. Jadi artinya setelah jasa diberikan tidak ada produk fisik atau hasil nyata yang tersisa. Contohnya misalnya konsultasi psikolog atau sesi terapi. Jadi pasien dapat manfaat dari sesi tersebut tetapi nggak ada objek fisik yang tertinggal. Lalu yang berikutnya ada intangible service outcomes yang dikemas dengan produk fisik. Jadi hasil jasa yang tidak berwujud kemudian dilengkapi dengan produk fisik. Contohnya ketika membeli produk kosmetik, konsumen tidak hanya dapat produk fisiknya, tetapi juga dapat manfaat dari jasa konsultasi kecantikan. Berikutnya ada tangible service outcomes, itu dimana hasil jasa bersifat fisik dan dapat diamati. Contohnya adalah jasa perbaikan mobil, dimana hasil akhirnya adalah mobil yang berfungsi dengan baik setelah diperbaiki. Lalu yang terakhir itu ada tangible service outcomes yang dikemas dengan produk fisik, di mana hasil jasa yang berwujud digabungkan dengan produk fisik. Contohnya, ketika membeli makanan di restoran, konsumen tuh dapat makanannya dan juga dapat pengalaman makan di restoran, itu jasanya. Penawaran jasa. Penawaran jasa bisa dibedakan dari barang atas dasar karakteristik inseparability jasa. Fakta bahwa suatu jasa biasanya tidak terpisahkan dari orang yang menyediakannya atau tempat penyediaannya, menyebabkan jasa dikonsumsi pada waktu yang bersamaan dengan saat produksinya. Ini menandakan tingginya tingkat interaksi antara pembeli dan penyedia jasa. Implikasinya, konsep nilai tambah dalam produk membutuhkan perspektif baru. Dalam tahap produksi dan pemasaran, konsep nilai tambah sering diartikan sebagai perbedaan antara input dan output dalam berbagai level sisi penawaran. Menurut Ratmel dalam Palmer 1994, karena jasa tidak dijual kembali, hanya akan ada satu level nilai tambah, di mana konsep input diredefinisi hanya mencakup persediaan yang dikonsumsi dan depresiasi capital goods yang dipergunakan dalam produksi jasa. Selain itu, interaksi organisasi dan klien serta partisipasi pelanggan merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap produk jasa. Berikut adalah gambar 2.4 3 level produk pada penawaran mobil. Yang pertama ada augmented product, yang termasuk di dalamnya itu layanan purna jual, fasilitas kredit, jaminan, dan kecepatan pengantaran. Yang kedua, tangible product, yang termasuk di dalamnya ada kualitas, keandalan, warna, nama merek, dan fitur. Yang terakhir, core product atau manfaat inti, yaitu transportasi. Selanjutnya gambar 2.4b 3 level produk pada perusahaan penerbangan Qantas. Yang pertama augmented product. Itu mencakup priority baggage, tour, Qantas Club, booking penyewaan mobil Hertz, paket liburan, frequent flyer scheme, fly drive package. Yang kedua tangible product, termasuk in-flight service, duty free shopping, safety record, schedule, flight booking system, alokasi tempat duduk, dan menu hidangan. Yang terakhir, core product, time critical transport. Unsur-unsur penawaran jasa dapat diuraikan lebih rinci menjadi unsur fundamental dan unsur diferensiasi berdasarkan pendekatan multi-level yang dikembangkan Kotler dan Andreasen 1991. Contoh aplikasinya dalam penawaran mobil dapat dilihat pada gambar 2.4a dan aplikasi di perusahaan penerbangan Qantas ditampilkan pada gambar 2.4b. Terdapat 3 level produk individual. Yang pertama, core product level,
berupa kebutuhan dasar yang dipuaskan oleh suatu produk. Yang kedua, tangible product level. Produk inti core product direalisasikan dan ditawarkan kepada konsumen dalam berbagai bentuk fisik yang tercermin dalam karakteristik model, kemasan, nama merek, dan tingkat kualitas produk. Yang ketiga, augmented product level, yaitu produk fisik, jasa dan manfaat tambahan yang disertakan pada penawaran produk untuk memuaskan kebutuhan tambahan dan atau untuk mendiferensiasikan produk dari produk pesaing. Banyak di antara karakteristik tambahan ini yang berupa jasa seperti layanan pra-pembelian dan purna beli, garansi, dan lain-lain. Sejumlah pakar pemasaran jasa berusaha merevisi rangka dasar tersebut untuk mengidentifikasi berbagai level penawaran jasa. Sasser et al. 1978 misalnya membedakan substantif service dan peripheral service. Sedangkan Grönroos 1990 membedakan konsep jasa, service konsep, dan unsur-unsur yang disebutnya fungsi pemasaran interaktif. Sebagian besar analisis terhadap penawaran jasa mendapati bahwa faktor intangibility dan inseparability menyebabkan aplikasi 3 level generik penawaran produk kurang bermanfaat dalam penawaran jasa alternatif lain. Penawaran jasa dapat ditelaah menggunakan 2 komponen utama, yaitu pertama jasa inti atau core service yang mencerminkan manfaat inti. Yang kedua, jasa sekunder atau secondary service yang mencerminkan tangible dan augmented product level. Level jasa inti. Level jasa inti atau dikenal pula dengan istilah substantif service atau service konsep merupakan fungsi esensial dari suatu jasa. Fungsi tersebut bisa umum, contohnya solusi atas masalah transportasi pada perusahaan penyewaan mobil. Bisa pula spesifik, misalnya restoran yang menyajikan masakan Thailand. Pada prinsipnya, tidak banyak perbedaan antara jasa dan barang fisik dalam hal level inti penawaran perusahaan ini. Kebutuhan dan keinginan pelanggan bersifat intangible atau tidak dapat dilihat atau disentuh. Penawaran harus dikembangkan, diproduksi, dan dikelola atas dasar manfaat bagi pelanggan, sehingga dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Penawaran tersebut bisa berupa barang, jasa, maupun kombinasi keduanya. Level jasa sekunder. Sebagaimana telah dikemukakan, level jasa sekunder mencerminkan tangible dan augmented product level. Meskipun tidak ada tangible product level pada jasa seperti halnya dalam konteks produk fisik, tidaklah lantas berarti bahwa tidak mungkin augmented service level ditentukan. Pada augmented service level, penyedia jasa menawarkan manfaat tambahan untuk memenuhi keinginan tambahan dan atau untuk mendiferensiasikan produk dari produk pesaing. Manfaat ini tercermin pada aspek-aspek yang berkaitan dengan cara mendistribusikan atau menyampaikan produk, misalnya instalasi, pengiriman, penyediaan kredit, dan layanan purna jual. Selanjutnya, persepsi konsumen terhadap atribut jasa. Ketidakberwujudan dan kompleksitas jasa berpengaruh terhadap cara konsumen mengevaluasi jasa yang mereka beli dan memberikan wawasan atau insight mengenal cara memasarkan berbagai tipe penawaran jasa. Lihat pada gambar 2.6, kualitas jasa yang sangat bersifat tangible umumnya lebih mudah dievaluasi ketimbang kualitas jasa yang sangat intangible. Dalam kasus tertentu, ada atribut-atribut yang mungkin tetap tidak bisa dievaluasi pembeli sekalipun setelah pembelian. Atribut semacam ini umumnya hanya dijumpai pada jasa yang secara teknis kompleks dan bersifat intangible. Contohnya, prosedur medis seperti operasi bedah syaraf dan operasi sesar, di mana setelah menerima perawatan sekalipun, pasien dan keluarganya tetap bergantung pada dokternya untuk mengetahui apakah operasi tersebut sukses atau tidak.
Atribut-atribut seperti ini disebut credence qualities karena pelanggan meyakini keberadaan kualitas ini atas dasar kepercayaan pada omongan atau pendapat orang lain. Selanjutnya, service branding. Sebuah merek lebih dari sekedar produk. Produk adalah sesuatu yang diproduksi di pabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli konsumen. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana saya akan menjelaskan tentang 3 service branding atau merek. Yang pertama ada atribut brand, yang kedua ada aspirasi brand, yang ketiga ada experience brand. Nah, atribut brand sendiri yakni merek-merek yang memiliki citra yang mampu mengkomunikasikan keyakinan atau kepercayaan terhadap atribut fungsional si produk tersebut. Kerap kali sangat sungkar bagi konsumen untuk menilai kualitas dan fitur secara objektif atas begitu banyak tipe produk, sehingga mereka cenderung memilih merek-merek yang kelihatannya sesuai dengan kualitasnya. Contohnya, proposisi merek Holden adalah mobil Australia yang diproduksi sesuai dengan standar kualitas tinggi. Kemudian ada aspirasi brand, yaitu merek-merek yang menyampaikan citra tentang tipe orang yang membeli merek bersangkutan, di mana citra tersebut tidak banyak menyangkut produknya, tetapi justru banyak berkaitan dengan gaya hidup yang didambakan, yakni yang dipegang konsumen adalah bahwa dengan memiliki brand atau merek semacam ini akan tercipta asosiasi yang kuat antara dirinya dengan kelompok aspirasi tertentu, misalnya golongan kaya dan terkenal gitu ya. Dalam hal ini, status pengakuan sosial dan identitas jauh lebih penting daripada sekedar nilai fungsional si produk tersebut. Salah satu contohnya tipe merek arloji Rolex gitu ya, teman-teman pasti tahu. Nah, yang terakhir ada experience brand, di mana mencerminkan merek-merek yang menyampaikan citra asosiasi dan emosi bersama, yaitu seperti tipe ini tuh memiliki citra melebihi sekedar aspirasi dan lebih berkenaan dengan kesamaan filosofi antara mereka dan konsumen individual gitu kan. Nah, experience brand yang sukses mengekspresikan individualitas dan pertumbuhan personal, yaitu contoh-contohnya meliputi Nike dengan just do it-nya, attitude yang dikomunikasikan secara konsisten. Kemudian adapun Qantas dengan slogan The Spirit of Australia, dan Marlboro mencerminkan pengalaman nilai-nilai maskulinnya gitu kan. Nah, dari ketiga contoh merek ini tidak membuat klaim tentang superioritas atau fitur khusus dalam produknya, namun lebih mengkomunikasikan pengalaman dan asosiasi bersama ingin diwujudkan, seperti itu. Kemudian ada 3 manfaat merek. Yang pertama ada manfaat dari segi ekonomi, di mana mereka merupakan sarana bagi perusahaan untuk saling bersaing, memperebutkan pasar. Kemudian ada konsumen memilih merek berdasarkan value for money yang ditawarkan berbagai macam merek. Kemudian juga ada relasi antara merek dan konsumen dimulai dengan penjualan. Premium harga bisa berfungsi layaknya asuransi resiko bagi perusahaan. Sebagian besar konsumen lebih suka memilih penyediaan jasa yang lebih mahal namun diyakini bakat memuaskannya ketimbang memilih penyediaan jasa yang lebih murah yang tidak jelas kinerjanya, seperti itu. Yang kedua, adanya manfaat fungsional, di mana merek memberikan peluang bagi diferensi selain memperbaiki kualitas perusahaan yang memperluas mereknya dengan tipe-tipe produk baru. Kemudian merek memberikan jaminan kualitas apabila konsumen membeli merek yang sama sebelumnya gitu. Ada pula pemasaran merek berempati dengan para pemakai akhir dari masalah yang akan diatasi merek yang ditawarkan.
Selanjutnya ada merek memfasilitasi ketersediaan produk secara luas. Ada pula merek memudahkan iklan dan sponsorship. Nah, yang manfaat ketiganya yaitu di mana manfaat psikologis, merek merupakan penyediaan atau simplifikasi dari semua informasi produk yang perlu diketahui konsumen. Kemudian ada pilihan merek tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional. Dalam banyak kasus, faktor emosional seperti gengsi dan citra sosial memakai peran dominan dalam keputusan pribadi. Dilanjut, merek bisa memperkuat citra diri dan persepsi orang lain terhadap pemakai atau pemiliknya gitu. Dan terakhir ada brand dimbolis, tidak hanya berpengaruh pada persepsi orang lain, namun juga pada identifikasi diri dengan objek tertentu gitu. Dalam konteks pemasaran jasa, Berry pada tahun 2000 mengajukan model service branding yang terdiri atas 6 komponen, yaitu present brand, yaitu perusahaan, komunikasi merek eksternal, brand awareness dan brand meaning, pengalaman dengan perusahaan, dan ekuitas merek. Nah, yang pertama ada present brand adalah komunikasi terkendali perusahaan mengenai identitas dan tujuan melalui iklan, fasilitas jasa, dan penampilan penyediaan jasa. Kemudian ada komunikasi merek eksternal, mengacu pada informasi-informasi yang diterima pelanggan tentang perusahaan dan layanan yang pada prinsipnya tidak dikendalikan oleh perusahaan. Nah, bentuk utama komunikasi merek eksternal adalah word of mouth atau word of mouth atau keyword communication and publish gitu ya. Yang ketiga ada brand awareness adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali dan mengingat merek sewaktu diberikan petunjuk atau isyarat tertentu gitu ya. Dan yang keempat ada brand meaning, mengacu persepsi dominan ya pelanggan terhadap merek perusahaan. Nah, meskipun presented brand dan komunikasi eksternal berkontribusi terhadap brand meaning, sumber pengaruh utama bagi pelanggan yang secara aktual pernah mengalami jasa adalah pengalaman bersangkutan. Yang kelima ada pengalaman pelanggan dengan perusahaan, mengacu pada pengalaman aktual pelanggan dalam membeli dan mengkonsumsi jasa perusahaan sebelumnya. Dan yang terakhir ada ekuitas merek adalah efek diferensial dari kombinasi antara brand awareness dan brand meaning terhadap respon pelanggan pada pemasaran merek Kohler pada 1993. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi produk jasa. Yang di sini ada 4 alternatif strategi produk jasa. Yang pertama ada penetrasi pasar, yang kedua ada pengembangan pasar, yang ketiga ada pengembangan jasa, dan yang terakhir ada diverifikasi. Oke. Yang pertama ada penetrasi pasar, di mana organisasi jasa tetap menyediakan jasa yang sudah ada saat ini kepada segmen pelanggan saat ini, namun berupaya meningkatkan penjualan dari mereka. Salah satu caranya adalah meningkatkan pangsa pasar perusahaan, misalnya dengan memperbaiki layanan, menurunkan biaya dan harga, atau mengalahkan promosi dan perikanan pesaing. Nah, yang kedua ada pengembangan pasar, di mana organisasi jasa berusaha memperluas pasar bagi jasa yang sudah ada saat ini, baik dengan jalan ekspansi geografis maupun membidik segmen pasar baru gitu ya. Misalnya jaringan restoran yang didirikan di Indonesia memperluas operasinya ke negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia gitu ya. Banyak bank yang membidik segmen baru, yakni anak-anak lewat program rajin menabung seperti itu. Dan yang ketiga ada pengembangan jasa, di mana jasa baru atau jasa modifikasi dikembangkan dan dijual kepada pasar saat ini. Misalnya seperti bank menawarkan tipe baru charge card gitu ya, dan fasilitas internet banking yang ditujukan kepada para pelanggannya saat ini.
Dan yang terakhir ada di verifikasi jasa baru ditawarkan kepada pasar baru, di mana pilihannya bermacam-macam dalam forward vertical integration gitu. Perusahaan berekspansi dengan cara mengintegrasikan bisnisnya dengan saluran distribusi. Fashion house seperti Geogri Army membuka gerai retail di berbagai banyak kota besar di seluruh dunia agar dapat mengendalikan program merchandise-nya dan mendapatkan masukan lebih langsung dari para pelanggannya gitu. Kemudian di sini ada disebut dengan matriks ekspansi pasar produk atau pasar gitu ya. Di atas ada disebut dengan pasar konsumen, di sebelahnya ada jasa, dan di sini ada 4 kolom. Yang pertama ada penetrasi pasar, ada sebelahnya ada pengembangan pasar, di bawahnya ada pengembangan jasa, dan ada di verifikasi gitu ya. Di masing-masing kelompok ini dijelaskan di mana ada pada saat ini, baru, saat ini, dan juga baru, seperti itu. Tuh. Berikutnya, pengembangan jasa baru. Salah satu kemungkinan hasil analisis dan evaluasi terhadap bauran produk yang sudah ada adalah kebutuhan untuk memperluas rentang jasa guna merespon dinamika lingkungan bisnis organisasi jasa. Perluasan rentang jasa ini dilakukan dengan mengembangkan jasa baru. Lalu, situasi-situasi yang menuntut dikembangkannya jasa baru meliputi yang pertama, bila jasa utama telah mencapai tahap kedewasaan dalam siklus hidupnya dan kemungkinan besar bakal masuk tahap penurunan, sehingga jasa baru dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat penjualan. Yang kedua, jasa baru dikembangkan sebagai wahana untuk memanfaatkan kapasitas menganggur. Sebagai contoh, manajemen hotel bisa saja merancang jasa baru seperti tempat retret, konferensi, seminar, rapat, atau lokakarya untuk mengisi kamar hotel yang kosong selama periode sepi. Yang ketiga, jasa baru bisa berguna untuk menyeimbangkan portofolio penjualan organisasi saat ini dan pada gilirannya menekan resiko ketergantungan pada hanya sedikit jasa yang ditawarkan dalam rentang jasa. Dan yang terakhir, dalam rangka menjalin dan mempertahankan relasi dengan para pelanggan, organisasi jasa harus meluncurkan jasa-jasa baru agar dapat menyediakan portofolio jasa yang komprehensif. Ada peluang bagi organisasi untuk memutuskan kebutuhan yang belum terpenuhi melalui suatu jasa baru. Peluang ini bisa muncul sebagai akibat pesaing yang meninggalkan pasar tersebut atau karena adanya permintaan latent tertentu yang berpotensi besar untuk direalisasikan. Pengembangan jasa baru, ada 5 tipe jasa baru. Yang pertama itu ada style change, yang kedua service improvement, yang ketiga service line extension, yang keempat new service, yang kelima ada major innovation. Nah, untuk style change sendiri termasuk di dalamnya perubahan dekor dan logo jasa. Untuk service improvement, tipe ini meliputi penyempurnaan atau perubahan aktual atas karakteristik tertentu pada jasa yang telah tersedia bagi pasar saat ini. Misalnya, sistem komputerisasi akademik menggantikan sistem manual. Yang ketiga itu ada service line extension. Tipe ini merupakan penambahan pada rentan produk jasa yang ada saat ini. Misalnya, selain produk reguler, Fakultas Ekonomi juga membuka program ekstensi dan studi jarak jauh atau IKLAS. Nah, untuk new service sendiri, tipe ini merupakan jasa baru yang ditawarkan suatu organisasi jasa kepada para pelanggannya saat ini. Sekalipun mungkin jasa baru tersebut telah ditawarkan para pesaing. Misalnya, pasar swalayan memberikan fasilitas kredit lunak pada para pelanggannya. Yang terakhir ada major innovation. Tipe ini mencakup jasa yang sama sekali baru untuk pasar baru. Contohnya, penyediaan multi-user voicemail recording service. Nah, untuk dari perspektif pelanggan, proses keputusan pembelian jasa baru umumnya melalui 5 tahap proses adopsi. Yang pertama, awareness, yaitu pelanggan mengetahui keberadaan jasa baru tertentu namun tidak memiliki informasi yang memadai tentang jasa tersebut. Yang kedua, interest, yakni
interest yakni pelanggan mencari dan mengumpulkan informasi tentang jasa baru. Yang ketiga, evaluation, yaitu pelanggan mempertimbangkan apakah perlu mencoba jasa baru. Yang keempat, trial, yaitu pelanggan mencoba jasa baru dalam skala terbatas untuk menilai estimasinya terhadap manfaat jasa baru bersangkutan. Yang terakhir ada adoption, yaitu pelanggan memutuskan untuk memakai jasa baru secara penuh dan rutin. Lalu yang terakhir ada service delegation. Organisasi jasa harus memiliki sistem perencanaan yang mencakup pula kebijakan mengenai produk atau service delegation. Sangatlah naif bila menganggap bahwa eliminasi atau deletion merupakan proses yang sederhana. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan produk yang patut dieliminasi adalah indeks retensi produk atau jasa. Indeks ini terdiri dari sejumlah faktor yang masing-masing diantaranya diberi bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya bagi perusahaan jasa tertentu. Setiap jasa kemudian dinilai kinerjanya berdasarkan setiap faktor. Lalu indeks retensi produk bisa diperoleh dengan menjumlahkan semua hasil perkalian antara kinerja produk dengan bobot faktor. Untuk contohnya sendiri ada pada tabel berikutnya di tabel 2.6. Jasa yang indeksnya paling kecil merupakan jasa yang paling potensial untuk dieliminasi. Nah, ini ada 12 alternatif strategi non-deletion yang bisa diterapkan pada jasa-jasa yang kinerjanya jelek. Yang pertama, ada memodifikasi produk atau jasa. Penekanan di sini adalah mengubah feature tertentu sedemikian rupa sehingga setiap manfaat baru bisa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua, menaikkan harga. Alternatif ini bisa cocok diterapkan bila tersedia cukup besar pasar primer yang sifat permintaannya inelastis terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga, menurunkan harga. Alternatif ini cocok diterapkan bila kurva permintaan yang ada bersifat elastis. Yang keempat, menambah pengeluaran promosi. Asumsinya adalah bahwa penjualan jasa cukup responsif terhadap peningkatan promosi yang dilakukan. Yang kelima, menurunkan pengeluaran promosi. Bila penjualan kini terkonsentrasi pada pasar primer yang kecil, maka penghematan promosi dapat dilakukan. Yang keenam, merevisi bauran promosi. Ini bisa dilakukan sebagai hasil evaluasi ulang terhadap program promosi orisinal. Yang ketujuh, meningkatkan usaha wiraniaga sehingga jasa dapat lebih kompetitif. Yang kedelapan, menurunkan usaha wiraniaga bila penjualan terkonsentrasi pada pasar primer. Yang kesembilan, mengubah saluran distribusi. Yang kesepuluh, mengubah sistem distribusi fisik apabila elemen tangible merupakan komponen yang signifikan dalam penawaran jasa. Yang kesebelas, meningkatkan aktivitas riset pemasaran untuk mencari pasar baru atau pemanfaatan atau penggunaan baru atas produk atau jasa yang ada. Yang terakhir, nomor 12, ada menjalin kontrak lisensi dengan perusahaan lain. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, istilah produk mencakup berbagai macam bentuk penawaran seperti barang fisik, jasa, gagasan, tempat atau pribadi, organisasi maupun kombinasinya. Dalam praktek sebagian besar produk berupa kombinasi antara barang fisik dan jasa. Di dalam penawaran jasa terdapat support goods dan facilitating goods, sementara dalam penawaran barang fisik terkandung supplementary service seperti informasi, konsultasi, order taking, billing, dan seterusnya. Penawaran jasa terdiri atas dua komponen utama. Ada jasa inti dan jasa sekunder. Seperti halnya pada produk berupa barang fisik, brand dan branding memainkan peran signifikan dalam pemasaran jasa. Merek yang kuat mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam pembelian jasa yang sifatnya intangible, inseparable,
inseparable, variable, dan perishable. Merek kuat juga bisa membantu pelanggan memvisualisasikan dan memahami jasa yang sifatnya abstrak. Strategi produk jasa bisa berupa penetrasi pasar, pengembangan jasa, maupun diverifikasi jasa. Dalam mengelola strategi tersebut, penyedia jasa harus mampu menjaga keseimbangan antara portofolio penawaran jasa. Selain itu, siklus hidup jasa, tahap perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan juga merupakan faktor krusial yang tidak boleh diabaikan oleh setiap penyedia jasa. Sekian dari kami, kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.